Perkenalkan Mbak, di sini kami dari jurusan Teknik Lingkungan UPN Veteran Yogyakarta dengan saya Rizky Nur Khadijah. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu bapaknya dengan siapa? Saya Pak Kuswar Santyo, Sebagai... pimpinan Balai Seni Condro Radono. Oh, gitu Pak. Iya, konsep awalnya memang tari topeng ini kan sebenarnya berada di lingkup kerakyatan dulu, dikenal dengan wayang pedalangan, sehingga yang populer waktu itu di desa-desa itu. Tapi di era 45-an, ya tahun 45-an, tari topeng itu diangkat tidak sekedar sebagai tari rakyat, tetapi sudah menjadi bagian dari seni klasik yang sekarang, perkembangan sekarang malah pernah ditampilkan di lingkup keraton, meskipun tidak di dalam istana, tetapi di rumah-rumah pangeran di keraton, seperti Dalem Yudonegara, kemudian Mangkubumen, itu pernah digunakan. Nah, ini adalah wujud satu proses perkembangan dari sebuah pertunjukan rakyat yang kemudian berkembang menjadi sebuah seni klasik gaya Yogyakarta khas, ya, seperti itu. Lakon atau episode Topeng Panji itu kan lebih fleksibel karena secara garis besar kisah Panji, Asmoro Bangun, Gunung Sari, Ragil Kuning itu selalu menjadi siklus topik dari episode Panji. Ceritanya seputar itu saja dan variasi pengembangannya sangat banyak karena ada semacam tafsir ataupun sanggit cerita yang dibebaskan untuk siapapun membuat sanggit cerita, sehingga kelompok topeng pedalangan ketika itu di desa satu dengan desa yang lain akan berbeda-beda meskipun ceritanya sama. Nah, ini beda dengan Ramayana ataupun Mahabharata karena topeng karena milik rakyat, sehingga rakyat itu secara bebas bisa mengembangkan apa yang diinginkan dan ditonjolkan dalam episode yang dipilih, seperti itu. Kebetulan kami mengangkat Sayembara Sekartaji malam ini. Sayembara Sekartaji itu kan satu proses kompetisi di mana para raja-raja yang berminat untuk menyunting Sekartaji harus mengeluarkan kemampuan, kelebihan dan kesaktian ketika itu, ya. Nah, ini kalau diimplementasikan dalam kehidupan, bahwa seorang yang punya cita-cita harus memiliki kemampuan apa yang akan ditonjolkan, semacam seleksi lah. Kalau mau masuk perguruan tinggi kan ada seleksi. Nah, supaya saya dipilih, yang dipilih 1, tapi yang daftar 4, supaya mengalahkan 3 di antara kompetitornya, bagaimana? Ya, kita harus rajin untuk mengasah diri, belajar. Nah, ini dalam rangka meraih Sekartaji tentunya kompetitor harus bersaing dengan Panji, karena Panji dalam hal ini kan yang paling siap karena memiliki bekal spiritual maupun kanuragan, kesaktian, sehingga Panjilah yang dipilih. Nah, Panji dalam konsep ini menjadi teladan bagi generasi muda. Contohlah seperti prihatin atau laku prihatin Panji ketika mereka masih menjadi orang biasa, kemudian karena dia sering menempa dirinya dengan semadi dan seterusnya, akhirnya menjadi kekuatan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dimiliki kompetitor lainnya, sehingga Panjilah yang muncul sebagai pemenang. Mau tanya-tanya sedikit tentang ini wayangnya. Ya. Boleh diperkenalkan dulu masnya siapa? Perkenalkan, nama saya Arif Bagus Setiawan. Saya sedang studi S2 di UNY, Prodi Pendidikan Seni. Kalau sejak kapan itu dari 2015 itu masih di bangku SMP. Tapi kalau untuk di sini itu saya gabung di sini itu tahun 2019 sebelum Covid. Oh iya. Ya, mungkin salah satunya adalah background juga, ya. Karena seniman itu menurut saya kan masih banyak yang kurang diminati. Nah, saya itu pengennya menjadi bagian yang melestarikan, terus mempertahankan supaya nanti kalau untuk di masa depannya lagi itu biar masih eksis gitu.
Mungkin itu salah satu faktor saya masih bisa bertahan. Tantangannya itu kalau di sini itu kadang gini, lebih ke personal ya. Itu kalau ini ketika bahasa Indonesia dabuan itu casting. Nah, umpamanya saya di casting B, sedangkan casting A itu sudah ada yang ngisi gitu. Nah, tapi waktu udah mau pentas itu casting A nggak datang. Nah, mau nggak mau di dalam tim itu harus ada yang menggantikan. Nah, mungkin bisa jadi saya sudah di casting B harus naik ke casting A. Jadi harus belajar. Ya, makanya itu sulitnya di situ, tantangannya yang jelas. Kalau sulit ini sih bagaimana memerankan karakter yang dibawakan supaya sampai ke penonton. Jadi yang dimaksud pementasan ini tuh apa? Jadi biar tersampaikan. Itu tantangan dan kesulitannya di situ. Kalau berapa lama, kalau namanya belajar nggak ada habisnya ya Mbak. Jadi mungkin kalau minimal punya bakat atau minat atau keyakinan buat menekunin seni tari ya mungkin itu bisa 2-3 tahun sih. Kalau saya lebih dari 2015 sampai 90, hampir 4 tahun saya baru belajar. Yang jelas sangat relevan karena ini banyak pesan dan sebuah effort untuk mendapatkan satu goal ya. Jadi untuk mendapatkan satu goal atau target itu perlu satu perjuangan. Dan ini tadi dicontohkan bahwa untuk mendapatkan sang permaisuri itu tetap harus berjuang. Ini adalah suatu pesan bahwa sesuatu tujuan itu harus dicapai dengan satu usaha. Ya, makasih Pak. Untuk Masnya? Ya, kalau menurut saya ini masih sangat relevan, apalagi bagi saya sebagai seorang remaja yang melihat ini, ya ini sangat wow gitu ya, bagus, terus juga sangat membuka cara kita berpikir, terus cara memaknai dari wayang tersebut. Ya, yang jelas ini boleh dikatakan ini melebihi ekspektasi ya, karena kita hanya dengan membayar 20 atau 50 ribu tetapi bisa mendapatkan pertunjukan yang begitu wow, begitu excellent. Jadi ini harus diapresiasi. Tidak hanya kita yang sudah hadir, tapi khalayak ramai masyarakat perlu juga datang ke Sono Budoyo untuk bisa menikmati pertunjukan yang begitu wow ini. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kok doi Masnya? Saya juga sama seperti bapaknya. Ya, dengan harga 20.000 ini saya mendapatkan pertunjukan yang mahal sekali, yang lebih wah sekali, lebih ya, dengan pertunjukan ini dapat menarik semua orang untuk melihat yang walaupun harga yang nggak terlalu mahal tapi pertunjukan lebih mahal. Baik. Oke. Kalau yang jelas saya lebih suka ke perangnya ya, karena di situ begitu atraktif. Jadi mereka itu menampilkan sesuatu itu begitu all out ya. Jadi kita membayangkan mereka latihannya seperti apa. Jadi ini tadi ditampilkan peperangannya begitu asik, walaupun juga yang untuk tari klasiknya juga begitu indah. Tapi kalau saya gentleman suka yang peperangan. Oh ya, untuk saya tadi terkejut, kaget juga dipilih untuk jadi maju. Saya juga bingung di depan ngapain gitu, tapi rasanya seru dan ya semangat terus bikin menjadi menikmati menonton ini. Ya, satu kata untuk pertunjukan ini ya amazing. She wants just a girl.